Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Sempatkanlah aku bertobat, hidup di jalanmu, untuk penuhi kewajibanmu sebelum tutup usia, kembali padamu. Apa tadi judulnya? Judulnya akhirnya ya kan? Oke. Bukan dong. Sebuah acara bungkus. Pergi ke Monas naik angkutan umum. Cakep. Kalau aus emang paling enak minum es. Cakep. Assalamualaikum, selamat datang di Showcase. Talk show dan Selamat podcast. datang kembali di Showcase, talk show podcast yang tidak ada show-nya tapi ada talk-nya saja. Ya, Tempat di mana kita berdiskusi tanpa ada solusi. Karena kalau mau nyari solusi, enaknya nyari solusi kemana, Pak? Ayo Pak. Sejadah. Sajadah. Kalau aku nyari solusi, Kata-kata normal hijrah. Ya. Sejadah. Sejadah. Di atas doamu. Ya. Bukan multazam. Sepertiga malam. Bener banget. jadi guys, hari ini saya bawa sobat kental, Bukan dong. sobat Apa Nah, sih? ini sebenarnya adalah sobat tahan lapar Ya. dan tahan dahaga kita. Sohibul Saum, Sohibul Saum. Siapa, Bang Ridwan Ghani. Betul, Ridwan Ghani. Abdul Ghani, hamba dari yang makaya ya. Betul. Ridwannya artinya adalah penjaga pintu surga. Ya. Betul. Insya Allah. Ini namanya positif semua ya. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dinamo udah positif. Ya, itu Apa kabar, Bro? Alhamdulillah. alhamdulillah kabar baik. Hah? Sakit apa lu? Kan bengek. Oh ya bengek ya. Lagi pilek lah, kayaknya Beliau lagi sempat pilek. WhatsApp waktu itu. Pilek enggak? Pilek ini lebih ke alerginya. Itu Pak, Sunis bukan? Sinus. Oh, Sinus, sorry. Sunis mah penyanyi Hadat Awi. Sulis. Sulit. Ayo, apa lagi lo? Gak ada otaknya emang gak ada. Lo udah menjelang buka udah nutrisi kurma yang tadi sahur nggak nyampe kotak. Habis. Udah habis tenaga doang. Tapi makasih banget nih, lagi sakit aja bisa datang ke sini juga ya Itu kan. memang. Ini dia makanya. Luar biasa. Kurang cocip gimana nolak coba? Oh iya. Anda bersahabat lama ya? Enggak. Kak cocip gimana cocip? Oh iya hadir. Wih. Bisa. Berani ditolak kalau cocip mah. Bisa aja Pak Haji. Tapi pengalaman gue Bang, teman sama Cocip nih. Setiap orang ketemu sama Cocip semua kayak temennya. Bener. Serius ya? Bener. Acara politik, acara sosial, acara kemarin gerbek-gerbekan juga kayaknya. Ini kenapa lu juga nih gimana? Jangan dong. Amit. Jangan dong. Gimana Pak kabar ya? Tadi gua lama gak ketemu. Lama ketemu ya. Cuma lancar puasa. Asma tapi lancar puasa. Asma katanya baru Asma katanya. Asma sih sebenarnya udah lama, udah dari SMP, tapi parahnya itu kemarin Desember. Callback. Desember. Itu biasanya sebabnya apa sih Bang kalau gitu asma-asma gitu? Asma sih ya emang penyakit bawaan aja gitu kan, kumat lagi kedinginan, lagi panik, Oh, lagi biasa itu ya. capean. Munculnya. Lu harus tahu WhatsApp-nya dia pas lagi Asma kemarin. Ada apa, Pak? Ntar lu Cip, gue lagi mau meninggal kata dia. WhatsApp-nya gitu. Gue lagi ngechatin bagaimana emang gak ada kabar tiba-tiba. Bentar Cip, gue lagi mau meninggal. Darah lu darah apa? Darah biru dong. Maksud darah apa ya? Golongan. Golongan darah. Gak tau kok ini, gue golongannya B. Oh, B. Emang ada pengaruh ya? Mungkin gara-gara nggak tahu sih, gue nanya doang sebenarnya. Tapi jangan sotoy. Gue tembak lo. Gue tembak lo beneran. Gue pikir dia nanya gitu kayak So dokter ya? Apa So dokter. Dua orang temen gue ini kalau ngomong sekenanya aja, Pak. Heran dah. Emang Emang yang tadi penting ngapa ngomong, bukan ngomong yang penting emang Pak. Tapi nggak ngomong tentang asma apa yang suka nulis, Pak? Hah? Asma Nadia. Ya. Oh, nulis traveler tuh. Cip, perlu ketawa gak gue? Boleh ketawa. Mana tadi jatuh? Oh, itu tuh yang ngalir. Ya. Nah, gimana kesibukan akhir-akhir ini, Pak? Dikenalin dulu gak sih, Bang Abdul Ghani? Backgroundnya sekarang apa? Lu yang nggak tahu. Iya, gue nggak tahu ya. Nah, Kan gue follow Emang kok. harus semua orang tahu. Gue follow IG-nya Bang. Iya betul. Dari zaman pas dia casting dari apa? FTV. Bukan. Jadi Si Madun. Boy di Udah, Pak. Serius lu? Wih, bener berarti. Seangkatan itu kita.
Iya. Bener berarti. Gue bahkan nonton Tahun berapa? 2007. 2007. Gue nonton Bang Ridwan Ghani di FTV dulu. Kalau nggak salah judulnya Cintaku di Gondol Anjing. Cintaku di gondol anjing. Salah itu ya. Emang ini makanan anjing. Iya enggak, tapi di FTV suka gue nonton beliau. Sinetron kali sinetron. Dulu ada dia, Michelle Judith, itu siapa lagi tuh? Presiden ke-7. Bukan, apa namanya? Raja ke-7. Sekarang udah ganti raja soalnya. Ya betul, takut banget. Lu nggak usah mulai dialog gitu kita. Ya, gue tahu ini podcastnya di kantor apa, tapi maksudnya santai-santai aja dulu. Ini kan nggak live. Bener, betul, takut banget gue. Jadi kesibukannya syuting Pak masih. Oh, syuting. Pisang membawa cinta. Nah, itu betul. Adzana tuh. Jadi siapa? Enggak, lawan mainnya Adzana. Gue masih inget tuh. Soalnya Iya. kalau ada beberapa FTV tematik kayak ya entah Ramadan, entah yang soleh-soleh jadi marbot lah, jadi apa gitu. Itu diputar sedih kisaran-kisaran Ramadan di rerun. Ada Ramadan Ramones yang kolak-kolakan itu, marbot apa. Jadi benar-benar Lu suka fans ini? nih. Benar-benar fans nih. Saking apa tuh? Saking nganggurnya tuh Pak ya? Iya. Berarti lu yang suka mention-mentionin ya Bang, tayang lagi nih Bang gitu. Dia suka ngapal gitu tuh Bang, tayang lagi nih Bang, FTV-nya. Kadang dia don't care juga, cuman di ini aja, di post-postin aja sama dia. Iya. Kalau film mah Soalnya di on di dia juga, di login di dia juga. Akhirnya dibaca tuh dia. Lu merangkap sebagai ini Pak? Admin. Kagak nggak pernah gue buka ya, nggak ada. Notifnya juga nggak ada. Sumpah nggak ada. Wallah kagak ada. Nggak ada. Lanjut. Ya nggak terlalu jauh nih. Tadi kan ngomongin FTV, kan Bang Ridwan Ghani itu FTV. Katanya sekarang juga kemarin habis ngesain series juga tuh Pak. Udah selesai? Iya. Yang itu Udah, ya? Selesai ya? Udah kan udah tayang, lagi tayang. Oh, tayang Udah ya? tayang. Nonton di mana tuh? YouTube. Series Series apa? series apa tuh? Judulnya Hari Kemenangan. Wah. Series Lebaran. Tapi saya jadi antagonisnya di situ. Muka lu emang ini Pak, muka pembunuh memang. Alis lu Cocok. alis penjahat, alis aneka yes kalau kata gua mah. Iya. Cover B aneka yes tuh alisnya kayak dia gitu loh. Iya. Dia Reza Radian tuh. Reza Radian. Alisnya tajam-tajam lancip gitu entah buat apa. Ya kan? Kebanyakan diasah. Asik. Ya enggak, yang kemarin alhamdulillah series buat Ramadan. Tumpul. Tapi ngomong-ngomong tentang Ramadan tadi nih. Hari Kemenangan tadi. Tadi judulnya Hari Kemenangan. Hari Kemenangan itu series apa Visinema ya? Brand apa di sini ya? Enggak apa-apa. Apa dong? Itu kebetulan buat grup Paragon Caf. Jadi dia emang setiap bulan puasa dia bikin tuh Bikin series gitu ya. bikin series. Kemarin sama Brando Money yang tahun ini sama Brian Abun. Romani. Enggak ya, tapi sekarang Kemarin. sama Abun Sukar, bukan sama Brian. Oh, iya. Gue jadi kakaknya Abun. Yang jahat. Sumber permasalahan. Oh, emang biang Ini apa namanya? masalah. Troublemaker Bang ya. Lu kok gak ada masalah gak hidup? Oh iya benar. Tiba-tiba ya benar. Quotes hari ini, lu gak ada masalah gak hidup. Oh, ini. Gak belajar juga. Kalau nggak ada masalah, nggak belajar biasanya. Ada juga kok yang punya masalah tapi gak belajar. Banyak gitu ya. Banyak juga sih. Lu ngapa ngeliat ke sini? Ini internal nih obrolannya nih bahaya banget ya. Nah itu Kaf ya Kaf, kita juga punya grup karaoke kalau mau tur nggak apa-apa biar di minimal di bis kita ada logo Kaf. Kita cuci muka, gue cuci muka pakai Kaf loh gue. Gue juga pakai cuff sih kemarin. Nggak bisa gue kalau nggak pakai Kaf tuh kayak gimana gitu. Sabun Biodev. Sabun biodef. Sabun ya, deodoran Kaf. Nah ini kalau ngomongin tadi kan FTV betul. Bang Ridwan ini kalau disebut orang, kalau lu kan bilang lu kan ikon liberal. Bukan gue dong. Siapa? Lu. Ya, ini kan ikon kriminal. Nah, Kalau itu kan ikon vokal. ikon vokal. Nah, ini ikon hijrah. Iya betul. Itu Teguh Wisnu kalau itu mah. Gue langsung lempar. Ada untung gitu ya. Bang Untung. Kenapa lu sampai bisa ada ikon hijrah? Emang udah nggak laku apa gimana lu? Ya Oh gitu sih Pak ngomongnya, masa emang gak laku emang ya? Ya kan image-nya gitu orang-orang nih gue mewakil netizen. Iya. Oh udah nggak laku pasti hijrah biar naik lagi gitu katanya. Terus kalau yang itu mualaf gitu ya, jadi mualaf gitu ya? Iya. Nggak gitu padahal Bang ya? Padahal nggak gitu. Kalau menurut lu gimana? Lu gimana nih? masalah Kenapa hijrah? nggak laku ya wallahualam bisa apa laku itu kan ada patokannya. Ada yang bilang laku 10 itu udah nggak laku, ada yang bilang laku 100 itu udah nggak laku Udah nggak laku juga. Maunya patokannya seberapa gitu. Oh iya. Yang jelas masih syuting. Alhamdulillah. Masih tayang, Nggak masih tayang. lakunya sih memang intensitasnya tidak sepadat dulu. Tapi agak lebih padat karena sekarang udah double sama keluarga. Masya Allah. Oh anak banyak. Anak banyak. Berapa anak? Anaknya 2. Dua. Anaknya 2. Satu ya? Kebalik kali.
anaknya 2, istri 1. Anak 1 istri 2 enggak? Kita lagi puasa, Oh, iya masih benar. fokus alhamdulillah. Jadi ya sekarang kegiatannya lebih kayak tetap syuting buat TV, terus sekarang kan memang platform lebih banyak, jadi ada buat OTT kayak kemarin series ini, terus juga ada sosial media yang bisa digarap. Salah satunya gitu kan, walaupun agak ke hold. Bismillahirrahmanirrahim, Cip. Insyaallah Lebaran ini kita 2027 tapi ya. Aku berangkat terus aku. kita belum update, tapi nanti update-nya. Ya benar. Yang mana yang itu ya? Oh, pokoknya ada. Nggak enak lah kalau di sini. Ya betul. Tapi gue yakin sih ketika ada yang bilang Ajak lu apa deh? Bareng. Tapi gue yakin ketika ada yang bilang Bang Ridwan Ghani itu artis hijrah, tapi udah mulai dari icon style, cara ngomongnya udah hijrah banget sih. Wallahu a'lam bishawab. Emang tanggapan lu coba gimana? Syukron gitu Bang ya. Bijak banget. Astagfirullahaladzim. Gini, yang ditempelin artis hijrah itu bukan pertama kali diomongin kayak gitu, tapi maknanya sendiri gue masih belum tahu nih apaan sih artis hijrah. Ya artis hijrah mungkin artis yang dari emang jadi artis buruk ya kan, hijrah berpindah kan dari satu ke sini gitu kan. Artis saya memang belajar agama tuh dari kecil. Kalau berarti kalau dari kecil baik, berarti sekarang hijrah dari baik ke buruk. Iya. Gitu kan satu. Betul, Yang kedua belajar tuh emang nonstop. Kadang-kadang ada lupanya, ada hilafnya, ada kembali ke masalahnya. Cuma tetap terus belajar. Tujuannya lillah, ya Allah nih maaf nih salah ternyata jalan. Jalanin terus. Mungkin kalau di kata-kata artis hijrah, ambil gampangnya artis yang udah nggak syuting sekarang belajar agama, punya usaha. Enggak, ini kalau begitu ya. Stigmanya begitu betul. Stigmanya gitu. Itu mungkin ya kayak ini, sorry ya Bang Wisnu ya. Beneran gua dari teman-teman musyawarah nih gua. Kajian musyawarah. Ada Wisnu, ada Ari Untung. Mereka semua bukan yang gak laku loh. Sampai sekarang betul, masih laku. Setuju. Mereka nolakin karena memang mereka masih bergejolak untuk mungkin ya dari cerita, ikhtilatnya dan lain-lain. Betul, ada yang mampu seperti itu karena mereka sudah punya background usaha dan lain-lain. Ada yang belum mampu seperti saya. Saya masih kemarin sempat berhenti syuting. Iya. Habis langsung semua tabungan. Mau nggak mau syuting lagi. Iya. Enggak. Kamu jangan sebut kata-kata itu. Saya tidak suka, saya trauma mendengar kata-kata itu. Saya trauma mendengar kata-kata itu. Panik. Tapi keren banget tadi ya. Betul sih, memang apa salahnya artis? Iya, enggak selamanya enggak laku tahu. Pemain bola Islam boleh. Asal tahu ya. Gitu ya, penyanyi Islam boleh. Cip, lu pernah kan belum sih alasan gue jadi artis tuh apa? Enggak, belum. Sumpah. Menarik pengen nih. dakwah lewat seni. Ini eksklusif nih. Pengen dakwah lewat seni. Enggak, itu udah selalu gue istiqomah. Dakwah lewat seni karena emang dari dulu ya lu tau lah karakter gue agak ekstremis yang lain-lain gitu. Terus sama kok niat gue juga sama kok. Tenang aja bro. Jangan sama-samain Anda. Anda. Adalah hanya membuktikan semua orang tuh punya darah seni karena gue nyanyi falas, makanya tadi pas lagi opening gue diem aja deh. Iya, karena takut merusak set itu kalau saya gitu ya. Belum kok udah begini. Gitu. Tapi tadi menarik nih Bang. Boleh saya ulas dikit tuh Bang. Dakwah lewat seni. Kata dakwah ini menurut gue juga enggak semua orang ngomong gitu, tapi background dakwah, kata dakwah dan background dakwah itu apakah datang dari keluarga Bang? Enggak. Keluarga itu konvensional keluarganya saya. Konvensional malah ya. Wah. Bapak udah sempat dulu akuntan, ibu dulu kerja di bank. Tapi mereka untuk agama termasuk yang kolot. Kolot tuh yang maksudnya keras, konservatif. yang patuh. Yang sampai akhirnya Wan kamu udah besar ya sekarang. Itu tanggung jawab kamu sendiri untuk sholat subuh. Tapi zaman dulu, habis. Bangunin pagi. Gesper krokodil nih. Enggak juga lah. Bapak ibu. Ikut pemerintah apa ngikut Muhammadiyah? Bapak ibu. Ada mazhab sendiri. Iya. Gitu. Jadi backgroundnya kayak gitu. Terus memang ada kesadaran agama tuh memang ditanamkan dari kecil sama bapak sama ibu. Alhamdulillah. Jadi walaupun memang sempat hijrahnya kebalik, terseret, tapi karena ada modal pondasi dari bapak sama ibu, akhirnya tahu ini ada rasa salahnya. Ini salah, ini dosa, ini apa. Naluri itu bicara tentang tadi ya, jujur. Ini salah nih. Berarti ini bukan ini Pak, bukan artis hijrah sebenarnya. Bukan, artis Sirotol Mustaqim. Jalan yang lurus. Kembali ke jalan yang lurus memang. Kembali ke jalan yang lurus. Yoi, balik, bukan hijrah, balik, justru pulang. Iya, karena itu stigma buruk begitu tuh. Tadi ketika penyanyi emang Islam, emang ngaji, padahal
banyak juga yang ngaji. Padahal emang gitu. Lo doang itu mah kali ya. Iya. Tadi udah ngomong tentang tadi kan dakwah. Kenapa dakwah lewat seni? Sebenarnya dakwah itu lebar luas ya. Ada dari yang sederhana yang kita mampu dulu aja gitu kan. Pengen ngasih tahu perilaku kayak sesimpel buang sampah pada tempatnya. Kalau gue bukan siapa-siapa, gue cuma Deta Gani yang lulusan IT, anak coding yang bekerja depan komputer. Gue ngomong jangan nggak terlalu dengar pada saat jangan nyampah gitu. Film pertama jatuh cinta sama hasilnya, karyanya karena beda banget ini bukan Ridwan yang di situ. Satu. Gitu. Yang kedua pas lagi ngeliat kita lagi promo itu semua orang tuh kayaknya gue begini ikutan begini. Jadi panutan. Begitu. Abangku panutanku. Adalah otak-otak itu gue pengen dakwah di luar sini. Ternyata tidak semudah itu. Memang. Ya, dakwah boro-boro dakwah ya tadi akhirnya terseret. Cuman nih kembali lagi ternyata tetap aja Allah kasih kita jalan di sini pasti ada lah kenapa gitu loh. Ada sebabnya. Kita cari nih sampai sekarang pun masih mencari gitu. Masya Allah. Sampai sekarang pun dibilang hijrah ya bismillah. Kita cuma pengen kita lebih baik apalagi udah punya istri, udah punya anak. Ya benar. Itu makin kuat ya makin serius lagi ketika punya berarti. anak istri gitu. Iya. Jadi panutan. Ngomongin lulusan IT ya. Nah, Ini kita semua juga lulusan IT loh. Apa tuh? Bukan IT itu, kita Islam lulusan terpadu. SMP IT. SMP itu. IT. Kalau lagi lomba dipanggilnya, kita panggilkan Abdul Rashid dari SMP IT. Gitu Padahal bukan. MC-nya minim literasi tuh. Pan, Iya. lu kan udah sampai titik ini nih, apa titik terendah lu sih sebenarnya sampai lu mau back to religion, kembali ke agama lagi gitu? Aku gak setuju deh, kita harus nyampe titik terendah dulu baru kita balik. Oke. Pada ya kan gue bilang ketika lagi di atas pun gue pengen terus naik ke atas gitu. Ya memang jatuh berkali-kali dan lu tau lah cerita titik terendah itu apa. Jadi gue selalu bilang kita udah di titik ini insya Allah gak akan lebih rendah lagi. Kalau ada lebih rendah lagi berarti pantulannya akan lebih tinggi lagi. Gitu, itu bini gue. Nah perkara masalah ditarik kali mikir lu bang ya. Jangan dicium. Jangan dicium. Salah banget tuh. Itu naga bonar gitu ya. Bau surga. Ya gimana? Masalah titik terendahnya itu gue bukan orang yang peka terhadap kondisi. Ya, tahu kan? Maksudnya ini sekarang kita lagi ada di mana sih? Titik di mana sih? Ini kita lagi payah atau lagi ini? Betul. Lebih ke arah gue orangnya pasrah aja deh, ini pasti Allah nolong kok gitu. Nah bini itu yang ngomong, udah sayang, sabar, bismillah, sabar, udah yuk jalan yuk, ada apa gitu. Nah dari dulu emang udah nikah aja, ya Allah. Ini gue kayak gini nyontain orang pacaran, mana dakwahnya? Jadi lu nyusahin lu bang, nyusahin. Sorry. Pegang aja boleh nggak? Nah, Biar gak kalingan muka lu bro. Gini. Jadi kersak tapi nih. Iya. Gini ya. Oke. Jadi kan tadi tagline awalnya pengen dakwah lewat seni, tapi pada akhirnya pada kenyataannya kita jalannya malah main FTV itu tadi yang kok jadi nyontain orang pacaran ya? Kok jadi gue menikmati banyak pelukan dan cium jidatnya orang-orang banyak ya gitu kan? Tapi nikmat bang ya. Iya lah. Nikmat ya bang. Kan profesional. Manusiawi bro. Profesional. Bukan nabi boy pak. Dali profesional tapi memang segitu gue untuk belajar ke pendalaman apa nih? Pendalaman peran karakter dan lain-lain. Gue cari ini lawan main gue cantiknya di mana? Masa? Apa yang bikin gue suka? Oh iya. Ditimbulin perasaan setuju itu. lagi tuh. Ditimbulin jadi gue gak repot-repot pura-pura. Betul. Dan lu cinta beneran gitu ya bahasanya gitu ya. Bahasanya sayang, gitu ya. sayang cinta tuh membingungkan gitu bahasa next level cinta. Minimal interest lah. Interest minimal. Pokoknya suka sayang. Bahasa kasarnya bahasa manusia maaf nafsu. Yes. Bagaimana caranya gue nafsu sama ini perempuan? Karena itu peran itu harus muncul ya bang ya. Karakter itu ya. Iya. Oke, bener gue lagi. ini akhirnya timbul lah itu. Wah ini nggak bener kerjaan. Berhenti bang. Bukan gue lagi terendah. Karena udah nikah. Karena nikah nih gue ngerasa bersalah sama bini gue. Oh gitu ya. Berhenti. Bininya main FTV juga loh. Iya.
Bini gue pemain juga dan karena gue tahu perasaannya sebagai pasangan. Iya. Paham lagi. Wallahi gue nggak tahu bini gue dulu pernah main apaan aja. Dan ngapain aja gitu ya? Atau nggak mau Dan tahu? ngapain aja nggak mau tahu. Oke. Ya, Kalaupun pada akhirnya tahu, oh ya udah. Gue setuju menyakitkan. Gue nggak mau tahu cerita masa lalu bini gue gitu ya. Terus sepakat gue. Jadi kalau bini gue ngomong atau nggak ada temen cerita, oh ya udah iya. Atau nggak kalau kita lagi ngomongin aibnya orang, takutnya aib kita sendiri atau aibnya dia kebuka. Ya, setuju. Jadi aurat yang gimana ya kamu ya gitu. Tapi alhamdulillah Allah tolong terus ya Allah. Ampun ya Allah, ampun gitu kan, karena ini cemburu nih parah sih gitu. Gua sama anaknya sendiri cemburu gitu. Bayang kalau orang lain. Wah iya sih. Iya. Gue sama anak sendiri cemburu. Jadi kalau ngomongin balik lagi ke masalah titik terendah, nggak tahu titik terendahnya di mana exactly yang di mana, tapi ada beberapa emang titik jatuh. Cuman alasan gue terus belajar, alasan gue terus kembali ke ini, gue pengen belajar lagi nih, gue pengen semua karena Allah, semua lebih baik lagi di mata Allah. Itu bukan karena titik terendah, tapi emang karena dari awal bokap apa nyokap gue tanamin. Ya udah ini tujuan. Jadi jalan hidup kita begini. Ada kesadaran di pertengahan jalan gitu ya. Setelah menjalani loh kok gini gitu kan. Betul. Nah itu lu dulu atau bini lu dulu atau bareng-bareng? Atau nurani dulu satu tadi? fase. Oh. Satu fase. Jadi pas pertama kali ketemu pun dia waktu itu masih belum pakai jilbab. Masih Pakainya apa? Pakainya kupluk. Hah? Dia Bando dong. pakai sarung. Ya, terus. Gua pakai ini ya. Ya udah. Next. Jangan dilanjutin. Jokesnya udah salah. Gak bisa. Kan belum pakai hijab tuh dulu. Dulu pakai hijab, Terus? cuma dia pakai pasmina. Ya. Lo ngapain sih pakai gitu tanggung? Iya benar. Buka orang kagak panas banget kegayaan. Gue pikir tanggung suruh pakai kerudung. Yang lebih rasani. buka. Iya, buka aja. Iya, Udah jelas lu Iya, pakai benar, hijab benar. gitu. Betul. Kasarannya lu agamis kagak. Ya kan gue lagi belajar. Alasan belajarnya keren lagi waktu itu. Gak tahu sampai sekarang bini gue tuh gak pernah diangkat kalau lagi ada begini-begini nih. Oh nggak diceritain? Iya nggak tahu ya, dia nggak mau ceritain apa gue salah dengar. Cuman pendengaran gue pada saat itu alasan dia mau pakai hijab, belajar pakai hijab adalah karena bokapnya. Ah gitu. Kan katanya ya Pak Ustadz lebih ngerti mungkin. Pakai hijab tuh kalau nggak pakai hijab ada dosa yang terjadi, itu tanggungan bapaknya. Gitu. Makanya gue bilang pas diskusi dia kan, gue nggak mau pakai hijab karena kata nyokap gue ntar cari jodohnya susah. Enggak, siapa bilang gue cari jodoh yang udah pakai hijab, dia mau jadi aja. Betul. Bukan lagi. modus pada saat itu ya, tapi emang gue Emang modus. emang cari jodohnya yang pakai hijab aja. Gitu. Emang fokus ke situ bukan ya. emang modus. Enggak. Berarti proses hijabnya istri itu sebelum nikah? Sebelum nikah, akhirnya berhijab itu sebelum nikah. Masya Allah. Jadi setelah ada satu filmnya dia di situ karakternya pakai hijab, selesai judul film itu, launching filmnya udah oke, gue nggak buka-buka lagi. Wish, Masya Allah. Oh ya film apaan tuh? Lupa lagi judulnya. Gue suka lupa nama. Iya. Ada surganya, air mata surga kalau nggak salahnya. Sama Ferry Nuril? Bukan berarti bukan. Bukan betul ya? Itu mah yang baru. Yang main Dewi Sandra. Itu Aina Cinta 2 bukan ya? Bukan. Itu surga yang tadi rindukan, Mbak, yang sama Fedi Nuril itu kan. Ferry Nuril banyak. Oh, iya banyak. Ada. filmnya. Pokoknya ada surga, maaf ya sayangnya aku lupa saya. Dia bini gue ngertiin kok, gue suka lupa nama gitu. Pokoknya ada si Dewi Sandra, bini gue jadi teman dari Dewi Sandra itu. Tapi sebetulnya tadi menarik juga Bang, gue sedikit ambil angle tadi tuh. Beliau terus belajar, itu poin Pak. Ini yang kadang-kadang kita lupa nih, kita sebagai orang-orang yang mengaku muslim juga, mengaku agamis juga, kita lupa untuk sering belajar. Kita lebih sering judge Pak. Ya. Kita menghakimi orang lain. Betul. Lebih sering kayak nilai benar. orang lain tuh kita paling jago Pak. Setuju. Iya, makanya kan ada quotes yang lucu tuh. Apa tuh? Bangsa kita tuh gak suka belajar, sukanya menilai. Lucunya? Mana? Iya. Gue gak bilang lagi lucu dong. Kaget gua. Ini quotes. Ada orang bilang, saking guanya humor terus ya, gue terus gak percaya dia. Karena gue dengar ya, benar-benar setuju. Karena bangsa kita, maksudnya bangsa kita nih, kenapa gak suka belajar? Karena sukanya menilai. Gampang suka menilai orang. Bangsa juri ya berarti. Cocoknya jadi juri. Judges. Lebih mudah mungkin. Lebih apa? Lebih mudah menilai Ya daripada. pasti, orang belajar itu prosesnya panjang. Kan, Lihat aja Bang, Rodan Gani tadi. Berarti dengan transformasi lu dan istri lu mungkin ada nggak yang julid-julid gitu entah secara langsung atau di sosmed gitu awal-awal? Ya apapun sih itu. Atau lu nggak ada perbedaan sebetulnya sama dulu juga sama aja gitu? Yang lu rasain. Sama-sama gak peduli dari dulu. Oh gitu. Orang mau bilang apa ya gua.
Emang ada seni. Seni bersikap bodoh amat. Nah itu dia. Seni. Ya kan itu kan bersikap bodoh amat. Cip, masih kan kita bikin konten terus nggak ada mendidik. Ya udah, lo kalau mau cari pendidikan ngeles lo. Jangan nonton Gua tuh udah panik. konten. Karena konten gue sama dia tuh nggak bener kan ngomong, wah ngambil di sampah apa Yang kayak. mana yang di Makan sampah? mixu, Iya. makan mixu tuh kan makan mixu itu. Iya, konten apa ini? Tapi ini konten Jilat-jilat apa es krim ini? gede. Bapak-bapak Ada yang komen ini. gitu, kontennya nggak mendidik. Gue pikir tuh akan, udahlah kita nggak usah konten gini lagi. Dibales sama dia. Apa balasan lo? Tadi Gue lupa pokoknya Ya, kalau- skenanya gue Cari pendidik lah, pokoknya harus sekolah kalau mau mendidik cari gitu. pendidikan. Gue shock gue. Oh ya udahlah gas aja. Ya kau peduli semua kata netizen ya, mohon maaf lahir batin nih. iya sama-sama bang. Sama. Makasih. Ya alasannya adalah satu, ya memang tujuan saya ada untuk menghibur kalian, ada tujuannya untuk mendidik kalian, tapi tips semua itu tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Cuman yang jelas yang dalam hal bersamaan ini, pas gue buat konten ini, pas gue mau ngeposting ini, gue aja Bismillah dengan nama Allah gue lakuin ini karena Allah. Adapun kekurangan, adapun apa semua atas izin Allah. Ampun ya Allah. Ya kan, Iya, Cip? betul loh. Harusnya kan netizennya gitu. pinter bisa gitu. Oh berarti gue jangan Nggak bisa, meniru. kita nggak bisa maksain orang lain, yang kita bisa paksain diri kita sendiri. Makanya ketika orang lain mau ngejudge, orang lain mau komen, monggo silakan. Kita cuma boga-boga antum dapat hidayah. Oh iya, benar sih itu. Harusnya begitu sih, sepakat. Karena banyak juga orang-orang overthinking tuh kayak, lu harus bukan terlalu overthinking tuh. Benar. Sekarang Komen kita dikit, lemah. Ya ngelihat Tuh. postingan-postingan tuh. Manusiawi, Pak, Banyak itu. manusiawi itu Pak ya. Manusiawi, cuman satu kalau diikutin terus manfaatnya apa? Terus ya apa ya? Susah gitu kalau kata bini gue. Ada dua hal, ada yang bisa kita kontrol, ada yang nggak bisa kita kontrol. Yes, Nah, untuk hal-hal yang kita nggak bisa kontrol, ya udah, Pasrahkan mau aja. ngapain lagi? Bener mau ngapain lagi. Kalau oke, kalau menurut lu nggak bisa mendidik, nggak mendidik, ya lu bisa nggak bikin konten mendidik? Kalau nggak bisa, ya udah terusin aja, niat lu emang cuma buat menghibur. Mau lu jawab. Benar. Jangan ambil pusing, benar. Atau ambil perspektif lain, kayak misalkan dia komen kayak gitu sebenarnya ada di balik itu dia mau pansos misalnya. Caper. Mau Betul. caper Ada juga kayak tuh gitu kan. yang Caper. caper sama Gue bikin ini Pas sensasi. dibales diem. Nggak tahu. Saya nggak mau ikutan ngejudge Itu juga. Iya juga ya. Maksudnya Kita perspektif jadi ngejudge ini loh. Iya. bisa jadi kan. Kan orangnya masih hidup yang udah mati aja sering diomongin. Ya. Siapa? Ini kata-kata itu. Mana? Jangan ambil pusing omongan orang lain. Jangan kan yang masih hidup, yang mati masih diomongin. Ternyata dia baca guys. Gue pikir dia Saking tuh nganggur, Pak. Gue pikir tuh muncul dari Dengerin. pikirannya gitu loh. Saking nganggur nggak bisa ngobrol baca-baca Gua yang kira lain. ada. Ada apa yang bisa gue baca ya di sini? Nanti tolong ya di insert. Di Zoom. Sekarang nggak bisa lagi setel semua. Tapi emang iya orang-orang Iya, begitu mudah untuk menilai bro. Menilai, betul. Sosmed sampai sekarang lagi rame banyak anak-anak kecil yang jadi selebgram lah bahasa kasar konten kreator tapi anak kecil itu juga kena sama netizen gitu. Kenapa tuh Pak? Iya kena komen gitu-gitu. Oh kena di head di speech konten head juga speech ya. segala macam tanpa mereka mikir sebelum komen tuh nggak mikirin nih kira-kira perasaan orang yang baca ini gimana ya, mau Ya betul. baik si subjek maupun orang lain misalnya sama netizen baca iya ini jadi terpengaruh juga Betul. atau jadi ikutan benci jadi debat di situ kadang-kadang. Itu betul sih. Coba sebelum nulis tuh dipikir Sabar, kalau kamu yang digituin gimana gitu loh. Sabar. Coba dipikir sesederhana memperlakukan orang lain sebagaimana kita pengen diperlakukan kan sebenarnya. Betul. Ada- Nah, itu ada di situ. Apa? Ya ketika kita kemudian mencintai sesama kita dengan cara kita mencintai itu utama sekali, lebih utama itu Pak. Oh. Dan bahkan kalau kita dosa yang paling riba daripada riba adalah menjelekkan aib atau membuka aib, merendahkan teman-teman kita sesama muslim itu adalah Seperti makan. dosanya lebih daripada dosa riba Pak itu. Oh ya? Iya. Ada itu. Itu kita menghinakan orang lain, menjelekkan orang lain, membunuh karakter itu. Tuh denger ya Bu. Ngeri loh itu. Makanya. Dan Itu- makanya kita kenapa ini jadi ceramah Itu gue ini. dicatat Oh. sama Tapi nggak malaikat. apa. Iya. Saya menyimak saya. Saya juga menyamik ya, Pak. Jadi gini, maksud gue gini. Kita kan konsep ibadah kita tuh ada dua, Ya. hablum minallah, hablum minannas. Iya. Sesuatu yang kita berhubungan dengan Allah itu sebenarnya kalau kita punya kesalahan gampang. Kita mohon ampun, taubat. Tapi yang rumit adalah kita punya kesalahan kepada sama manusia. Karena nanti sidang akhirnya di akhirat. Iya, catatan malaikat kan nggak kelihatan ya. Ya, Iya kan? betul. Kalau Kalau kelihatan- kita nggak sadar
Maksudnya kenapa gitu udah 2025 kok catatan mayat nggak dikasih tunjuk aja nih. Kita kan kadang suka nggak sadar gitu kan. Ya, gue aja nggak bisa ngintip ya. Padahal gue sesama malaikat loh. Ridwan. Maka tadi kunci tadi Bang, menarik dari Bang Ridwan tuh kunci adalah belajar. Ya. Belajar. Berproses. Dari yang nggak tahu jadi tahu. Ya kan misalnya, gue nggak tahu nih tentang hal-hal yang membatalkan puasa, belajar dong. Bener. Bukan lu ngarang-ngarang, ya sih Bang. Iya bener. Gak ada gue ngarang-ngarang ya. Tiba-tiba bikin fatwa nggak ada gue. Iya, jangan dong tiba-tiba. Oh, gue pernah denger begini kayaknya boleh gitu. Jangan gitu. Harus belajar. Itu poin belajar. Ngomong belajar nih Bang. Ya belajar apa nih? Bang Ridwan Ghani, artis. Terus kemudian, cara belajar lu gimana sih Bang? Tentang agama ini khususnya, apakah lu ikut kajian, lu denger ceramah, atau lu kemudian ngaji dengan guru khusus gitu ya? Ada gak sih Bang gitu Bang? Banyak cara belajar. Sekarang secara platform, ini secara orang umum aja ya. Orang umum sekarang kita punya platform, ada YouTube, ada Google, ada bahkan AI pun di Al-Quran. Yoi, serem banget guys. Oke. Tapi ada privilege juga yang alhamdulillah kasih. Kita bisa punya akses untuk ngobrol, tanya langsung sama guru-guru. Alhamdulillah. Gitu ke beberapa ustadz, ke beberapa kiai gitu. Enak. Di mana tuh? Di mana biasanya? Dimanapun itu, mau di komunitas, mau di mana. Alhamdulillah ya. Ini tanggal 10 ini ada launching sama ada satu produk Yayasan Cinta Quran Foundation. Ustadz Fatih Karim ya? Ustadz Fatih Karim. Sahabat Quran. Iya. Itu sama Ustadz Fatih Karim. Alhamdulillah gue sama istri dijadikan BA di Cinta Quran Store. Jadi dijadiin corong sama mereka gitu. Nah, secara nggak langsung kita punya akses ke murid-murid Ustadz Fatih Karim. Ke beliaunya. Untuk ngobrol lagi. Untuk langsung ke beliau juga bisa. Mau nanya langsung. Nah, salah satu yang akhirnya membuat gue kekeh, alhamdulillah insya Allah nggak apa-apa nih syuting lagi adalah Ustadz Fatih Karim waktu itu. Pendapat terakhir yang gue dengar. Gimana? Ustadz nih gimana Ustadz nih? Aku melihat di sini masih banyak sekali istilah, masih banyak sekali cerita yang tidak bisa saya kontrol segala macam. Terus exactly gimana kata-katanya Ustadz Fatih Karim saya lupa. Kalau nggak bisa menjalankan sebagian, jangan tinggalkan sepenuhnya. Kalau tidak salah seperti itu. Kalau nggak bisa menjalankan sebagian, jangan tinggalkan sepenuhnya. La yudrakulu, ma la yudrakulu. Ada. Itu itu bahasa surganya. Faidahnya itu. Lupa itu maknanya gimana. Tapi pada saat itu setelah akhirnya kan ya gampang itulah. Mudah enaknya Riton tuh gitu, kalau emang ada orang komen segala macam gampang lupanya, termasuk ada orang nasihatin. Tapi intisarinya ingat. Intisarinya adalah di sini ada tanggung jawab menafkahi. Betul. Yang Riton tinggalkan adalah ego untuk Riton tidak mau berbuat dosa pada diri sendiri dalam hal ini ikhtilat. Kalau masih bisa memilih nggak apa-apa. Tapi ini sebagian kok. Tapi masih di situ Riton masih bisa setelah itu punya. Riton jadi nongol di TV. Riton jadi dikenal sama orang, familiar sama orang, mudah bersahaja ngobrol-ngobrol sama orang, ngomong sama orang. Bu jangan buang sampah. Bu sholat ya bu. Gitu itu ada manfaat besar di sana. Jadi dari Riton ambil yang baik-baiknya itu, yang sebagian yang masalah itilat segala macam tobat. Memang kalau dikenal tuh lebih didengar kadang-kadang. Betul. Ada tuh quotes yang lucu Pak. Apa tuh? Orang kaya kentut aja jadi motivasi katanya Pak. Bener gitu ya. Tapi ini kan konteksnya adalah positif. Gue suka juga tuh. Siapa tuh? Bang Riza Armada tuh juga. Iya Bang Riza. Bang Riza. Sering tuh ya potongan-potongan videonya. Ya. Itu yang istrinya bukan. Istrinya bukan loh gitu. Itu enak. Itu betul. Enak figurnya gitu. Kalau kayak gua gitu dilempar kulit pisang gua. Belum tentu. Emang udah pernah coba praktekin? Belum sih. Belum tapi kan? Ya. Cuman kehinaannya tuh kelihatan dari awal. Jadi jangan menjudge diri sendiri juga tuh. Penting juga. Gitu Bang. Tapi itu menarik sih. Tapi kalau ada teman-teman nih, misalkan teman-teman di aktor, aktris atau selebriti yang hijrah tapi punya maksud untuk mencari panggung lain, menurut lu gimana? Ada nggak? Lu nyuruh gue ngejudge lagi. Oke, gini. Oke. Nggak tahu gitu maksudnya gimana, tapi yang jelas salah satu benefit dari untuk tetap ada di dunia entertainment, untuk tetap ada di dunia syuting ini, kita juga bisa melihat teman-teman yang sebenarnya mau banget sama kayak gue belajar. Tapi aksesnya nggak ada. Itu dia. Atau nggak punya masalah yang sama, cuman nggak tahu harus belajar apa, harus berlaku apa segala macam. Ditawarin aja. Anda ada kajian pernikahan nih. Buat ngobrol, lu juga pernah gue tawarin kok. Iya. Gitu kan. Semua itu gue lakuin juga gitu. Ini ada kajian pernikahan dan jangan sedih.
gue juga pasien kok. Iya. Gitu. Kita Ada kajian keuangan. Gue juga pasien kok. Kita adalah pasien. Ada kajian buat self development. Oke, gue juga sampai sekarang masih ikut kok. Butuh untuk itu ya. Iya. Iya kan di agama itu kan semua itu kan untuk diri kita sendiri, Ya, untuk ilmu hidup kan sebenarnya gitu. Betul. Cuman ini dalam mungkin ada fikih ibadah segala macam, tapi banyak juga yang kalau kayak anak Jaksel bilang itu meditasi. Ini analogi. Iya lu kan lagi jalanin meditasi tuh. Masih ya? Masih. Tapi sekarang agak susah gara-gara hidungnya buntet. Ngaruh ya? Si ngaruh tuh. Mambat. Gak bisa tarik lunak. Susah. Dan ini bukan ingus loh. Oh pembengkakan polip gitu beda? Iya. Polip gitu? Begitu. Alergi Jadi soalnya. lo keluarin gak ada ingusnya. Karena dingin? Dingin debu sama lu. Bakteri kali gua. Virus. Nah, kalau mau terus akhirnya karena kita ada sharing sama satu orang gitu masalah meditasi itu terus dicocok lagi ke sholat. Betul. Ternyata sholat itu meditasi. Yoi, makanya jangan buru-buru tarawehnya, bro. Gak dapat meditasinya ntar. Gak apa-apa, siapa tahu dia mau cepet-cepet tidur terus habis itu tahajud. Tapi juga saya kadang cepet sih. Bener-bener. Meditasi dia suka meditasi dia nih. Betul. Tiba-tiba pakai headset terus gitu. Ya. Enak Nabi juga kan meditasi dulu ketika pertama Di kali. Gua Hiro Iya, itu. di Gua Hiro itu. Ya mungkin ini bukan meditasi, istilahnya adalah beliau menyendiri. uzlah. namanya. Uzlah. Beliau menyendiri, mengosongkan diri gitu, menemukan makna. Tapi memang setiap waktu kita butuh sih namanya menemukan makna hidup itu, Pak. Betul deh. Banyak orang yang sampai tergila-gila untuk bisa menemui makna hidup, Pak. Kadang kita menemukan makna hidup itu dalam kesendirian, bro. Betul. Karena lagi sendiri. Betul. Banyak ruang-ruang untuk merenung, memantulkan pikiran Tergantung kita kesana orangnya. kemari. Tergantung, tapi ini Oke. ada beberapa poin sih ya. Ada Pak, yang ya. gila maksud lu gitu? Ada yang Enggak, ada yang kayak Tergantung gue orang gitu, gue gimana. bisa ketemu makna hidup dari ngeliat orang lain. Oh, ada oke. juga betul. Kalau gue sendiri, gue kebanyakan main game. Oh. Kalau gue sendiri, kalau gue keluar, ternyata gue diperlukan untuk hidup, masih hidup tuh karena Cocip butuh gue untuk konten bareng. Masya Allah. Ada hikmah. Untuk semangat hidup. Apa nyindir gua sih? Terus yang mana sih? Enggak, ini kan contoh, ini kan gue contoh. Iya. Contoh contoh kasus gitu. Kalau ada orang, banyak sekali orang yang dalam kesendiriannya akhirnya bisa menemukan makna hidup. Tapi dalam hal ini gue bilang, gue kalau sendiri justru gue akan terjebak. Ada, betul. Iya, Karena juga sih. ibarat kata gue pernah bilang gue pernah protes, kok gue nggak bisa ya tahajud nangis. Kalau sendirian. Kalau rame-rame Mau malam 1:30, kalau rame segala macam, kalau lagi di depan Ka'bah tuh serame itu gue jadi berasa sendiri. Oh, malah menemukan kedamaian ketika banyak orang ya. Mungkin nggak tahu kenapa. tempat juga kali. Ka'bah memang. Ya oke, bukan Ka'bah. energinya, Waktu itu Oke, bukan Ka'bah. Mabit. ada mabit, bukan di Ka'bah. Oke. Di aula. Ya. Di aula mabit tahajudan. Ya. Karena mungkin ada kelemahannya, bacaan saya kurang merdu, Oke. kurang banyak, kurang ini. Cukup udah fokus aja sama titik sujud, dengerin bacaannya. Itu keluar sendiri. Oh iya, ya. Kadang Nangisnya. ya. Minta ampunnya, perasaannya Allah kayak lebih ngobrol sama Allah tuh enak gitu. Kayak terhubung ya. Kalau lagi tahajud sendiri kan Bismillah. Iya. Mau dipelanin kayak gimana, mau kayak gimana. Kosong. Kosong tidur. Gitu. Kurang menghayati ya. belum dikasih itu sama Allah gitu. Ya, Memang rezeki saya ya udah, berarti saya harus nongkrong sama orang-orang. Makanya gue selalu bilang kan, Cip, Ya. ini gue butuh circle sih gitu. Ya. Makanya pas Cocip pindah, Ya. lo tau kan gue skambek apa belum? Ya. Makanya ya, main yuk ya, kita main. Deket ada satu kali tol doang. Kacau ini tiba-tiba personal ya. Personal. Tapi dia satu grup hupa sama gua loh. Serius? Lah, sama buluk lah. Kecil banget nih. Oh iya, sorry. Kapan terakhir ketemu? Keceplosan, sorry. Kapan Belum ada, sibuk. Bosnya sibuk, bosnya. Tapi dari tadi obrolan tadi ya, jujur, gue tersentuh deh. Ada bahasa tadi ya dari beliau. Beliau tadi mengatakan, jangan-jangan gue dibutuhin oleh Cocip untuk konten. Jadi ada semangat. Tahu nggak itu makna dari khairun nas anfa'uhum linnas, Pak. Oh iya. Serius, Pak. Ya. Kita tuh harus punya visi hidup di level yang jangan-jangan dia butuh gue. Jangan-jangan masyarakat sekitar butuh gue.
Ya. Itu penting Sama banget, Pak. sama kayak gue denger lagu Futur itu, ketika gue denger lagu Futur, yang terbayang di kepala gue tuh muka lu pada gitu. Itu kebayang muka lu. Jadi nggak usah nangis, nggak ada yang nginjek kaki lu. Batal lu kurang. Batal lu. Udah. Ini gue kalau ngomongin Ramadan kepo sebenarnya. Iya. Karena gue Ramadan ini baru ada syuting sekali lah. Itu pun cuma sebentar. Sama Sanung kemarin gue syuting. Itu ya Kelatazat. Iya, terus diomelin gue. Nah, lu gimana? Syutingan Ramadan. Ada batal-batal Bukan batalnya, tantangannya. Tantangan. Tuh, Kenapa langsung Ada. batalnya ya? Tantangannya dulu. Suzon. Batal. Lupa ya pernah. Ini jadi nggak ngomong juga pernah nggak batal ya, tapi lupa. Balik lagi, Iya, return balik itu lagi. lupa gitu. Iya, betul. Pernah batal atau enggak tuh lupa, tapi pasti dikuat-kuatin satu. Yang agak nempel sampai sekarang diingetan tuh dulu pernah ada syuting di Jogja bulan puasa. Bulan puasa judulnya Gudeg. Gudeg apa gitu, Iya, cinta iya, gudeg iya. lah apa gitu. Enggak, itu nama ininya Merek. judulnya. Adegannya banyak makan dong. Serius? Syutingnya siang. Walaupun bulan puasa. Oh iya, gue pernah lagi gitu. Tapi makan beneran, Pak? Bener. Nyuap bener tuh makannya. Negosiasi akhirnya sama sutradaranya. Kebetulan lawan perempuannya Nonis. Oh lu nego? Nego sama sutradaranya gimana caranya boleh gak nih gue adegan jelas harus makan karena Gua itu enggak lagi. Enak banget segala macam. Nego gue langsung sama sutradaranya boleh nggak kalau ini exterior day gue nggak makan. Terus mau gimana adegannya jadi ya udah. Wah enak banget nih, terus ambil sendok lo ambil itu instan ambil sendok segala macam. Yang ke mulutnya nggak usah. Oke, oh gitu ya. Oh. Gitu. Dapat dikasih. Itu yang ingat sampai sekarang karena negosiasi dan alhamdulillah waktu itu sutradara aman. Jalannya. Gue tiba-tiba berasa bodoh gue. Kenapa Waktu itu pernah adegannya makan terus gue Makan beneran? Gue kayak Lu dari kalah awal sama kontrak. udah bakso bawang Malang kan. Siang-siang ada air putih dingin terus. Duh. Itu rezeki Cip. Habis itu gue ya udahlah Bismillah batal Bismillah gue bilang sahab bakso tuh nyap oh bisa nego ya. Tapi kalau dipukul palanya lupa amnesia boleh tuh Pak? Kan orang berpuasa kan harus berakal Pak. Bener. Lebih ke gila gue habis itu. Dari tantangan syuting Ramadan apa gue sih kalau syuting Ramadan tuh ini banget Pak. Apa? Tantangannya tadi Pak. Kalau nasi adegan makan tadi. Kayak kemarin gue Enggak, kalau makan sih sebenarnya enggak terlalu gimana. Iya. Lebih kayak kalau Fisik. ada adegan ada kegiatan fisik kayak di judul yang sama itu di judul apa namanya Gudeg tadi. itu ada adegannya bukan adegan fisik, tapi secara setnya itu fisik banget karena kotor gitu. Lari gitu. pantai Oh, yang dari base camp ke setnya cukup jauh gitu. Terus dulu pernah juga ada action Babe Angel kalau nggak salah judul itu. Itu fighting, full fighting. Puasa-puasa. Puasa-puasa. Tapi sama PH-nya akhirnya dikasih keringanan, nggak tahu ya itu karena kita lagi berpuasa atau karena emang itu FTV-nya oke spesial akhirnya dibuat kasih keringanan. Biasanya kita syuting 5 hari dikasih 6 hari. Lumayan nambah. Gue sih paling ini gue puasa syuting tuh gue apa? kering Kayak banget. kemarin otak yang kering sih kemarin. Padahal cuma dikit dialognya kok kayak bleh terus. banget gue ya. Bleh banget gitu. Kecerdasan tuh menurun aja menurut gue kemarin. Ya, berarti emang disuruh Allah untuk udah mendingan lo nggak kerja, lo ibadah aja yang banyak. Mungkin bagus, mungkin. Kadang lihat WhatsApp jadi segera kita Pak. Udah tanggal segini nih katanya gitu. Gue sebenarnya penasaran sama lu kan main film udah iklan banyak ya kan FTV. Cuma 2, gue Oh iya. Maksudnya seumur hidup jarang gue ngambil iklan karena prosesnya agak ribet ya. tapi ada gitu kan. Ada. Ya kan, terus FTV juga. Oh, FTV Nah, nggak ada. maksud gua Tindakan awal. cita-cita lu maksudnya bukan cita-cita, visi atau tujuan lu di industri ini tuh ada nggak? Apa gitu? Dia tuh punya gelar Raja FTV loh pada masanya loh. Betul ya. Nah iya maksud gua Enggak nih. itu kan apa itu udah mentok apa masih mau lebih ada lagi nih yang pengen mungkin, Ambisi. artis Hollywood gitu. Ini yang Kejauhan. Ini Apa coba? harusnya sama bini sih ini kalau ngomongin ini karena gitu. gue tipikal orang yang go with the flow aja, jalanin aja Allah pengen gue, makanya gue bilang gue lebih suka sama orang karena kalau gue sendiri gue kosong dan diem, bener-bener diem, nggak ngapa-ngapain. Gitu ya. Ya disuruh ibadah, ayo ibadah gitu. Cuman lebih sering diemnya aja gitu. Tapi kalau oke, mau konten yang baik, konten yang baik. Tapi sekarang udah bisa milih nih. Oh konten yang buruk, nggak ada mendingan gue diem kali ya. Emang pernah ada yang nonton buruk Pak? Nggak tahu, ada. Maksudnya, wah ini larinya pasti udahnya afternya kemana nih? Gitu. Oh iya.
resultnya kurang baik gitu ya. Wah. Bang Ridwan dulu masih stand up. Hah? Ridwan siapa? Ridwan Remin. Bukan dong, Ridwan Remin, ini Ridwan Gani bro. Beda bro. Jangan tembak dulu, dia mau nyaut itu. Ah gitu ya? Jadi Ridwan siapa? Baru dia nembak ntar. Lu gak janjian sih biasanya. Loh ini bukan Ridwan Remin gitu maksudnya. Aduh, Parah nggak masuk lu. deh. Parah. Udah masuk duluan lu. Soalnya jam-jam rawan begini, kalau orang nyebelin lalu lapar udah marah-marah mulu bawaannya nih. Terus menyalahkan jam dia terus. Iya memang sih Pak. Jangan playing victim, gak boleh. Gak boleh. Bang, sambung men. Lanjut. Ganti sekarang review otomotif aja. Ah, Atau enggak itu gimana kemarin setelah ini pahit. jangan. Hei, aku tahu arahmu. Diam. Gue baru inget lagi. Kita berhenti sampai Ridwan Hanif aja. Cukup. Nggak usah ada Ridwan lain. Cukup. Saya kaget. Tapi saya tahu arahnya. Udah nangkap. Enough. Ya. Ridwan. Kacau. Paham ya? Tapi ngomong-ngomong nih Bang, ya ini mungkin agak ini aja tricky aja tapi lu senang ngobrol sama anak PKS Bang? Hah? Seneng ngobrol sama anak PKS. Iya. Makanya gue Ya gini sebelum gue ya. Ini bukan karena gue lagi ada di podcast PKS ya. Iya, Cip juga tahu. iya. Cip lu yang cerita aja deh Cip kok kayak gini. Gak usah, gue juga kaget gue. Tanya gitu. Kaget ya? Enggak, lebih Yang mana? kalau gue ngomong kayak gue enggak suka ngejilat juga sih soalnya. Enggak, gua memang. Jadi memang gua mau emang karena gua sering sama dia sama istrinya kan, gua bilang udah lu kayaknya orang politik banget, apalagi dia istrinya juga vokal banget gitu. Vokal banget ya. Udah ikut PKS aja gue bilang. Lu pernah ngajak gitu? Oh, bukan itu. Oh, bukan itu beda. Enggak lebih kayak gini. Oh salah ya. Kalau soal PKS janjian sama gue, gue salah ngomong nih. Enggak apa-apa, Gak briefing. Enggak apa-apa. Gue cerita Tenang, lanjut. Salah, tapi bukan tepat yang gue mau ceritain. Yang mana? Iya, Yang mana? bukan Yang mana? itu Coba. poinnya. Apa memang kamu bukan mind reader, gue juga bukan mind Ya reader. udah. Salah. Berarti yang mana? Jadi gini, lebih karena kalau masalah PKS ini bukan karena gue lebih suka ngobrol sama orangnya atau apanya. Itu iya suka Iya. ngobrol. Tapi berangkat sebelum kenal gue sama orang yang ada di dalam PKS. Iya. Saya pun juga apa ya? Orang yang kebeli lah sama PKS. Oh iya. Nggak tahu siapa. Ini gue nggak kenal siapa. Yes, Nggak kenal siapa. Coblos aja. Nanti gue bingung siapa. Ya udah kamu milih perempuan, ya udah perempuan yang nomor 3-nya aja. Gitu. Oh, itu ada value itu yang lu dapet. Ada. Iya. Alhamdulillah. Saya termasuk orang maaf sekali nih, maaf ini kalau silakan kalau mau di-trimming tapi kalau ini hal baik silakan. Iya. Banyak yang bilang PKS itu jual agama. Yes, betul. Oke. Banyak tuh yang bilang gitu. Oh enggak gitu. Enggak. Apaan sih tiba-tiba kontra? Lu ngapain kontra? Tiba-tiba kontra. Lanjut. Enggak, ini makanya silakan di-trimming kalau enggak baik ya. Saya enggak tahu. Banyak yang bilang PKS itu jual agama. Ya memang partai yang lain pun banyak jualan yang lain. Ya, betul. Ada jualan masalah Ideologi. pendidikan, ada jualan masalah makanan, ada jual sembako, bahan baku gratis atau apapun itulah. Nah buat gua jualan yang paling gua beli adalah gue beli agama aja nggak apa-apa karena di dalam agama itu mencakup semuanya. Iya, orang hal baik kok. Gitu. Betul. Nggak ada yang salah dengan menjual agama Iya. karena itu landasannya malah. Betul. Landasannya udah baik, insya Allah yang lain lebih baik. Insyaallah. Gitu Pak Wais. Mantap. Itu buat gua. Emang gak ada masalah. Gitu. Lapar. Jadi gitu guys. Iya. Jalanan. Saya makin lapar makin lemas nggak ada emosi. Saya makin emosi Oh kalau iya, dia Beda, kalau lapar beda. malah lemas bener. Lemas ya. Beda. Kalau gua Kan kebalikannya. golongan B Kalau kenyang tidur. darahnya. itu manusiawi. Gitu Walaupun guys ya. makin Jadi lapar, memang makin marah. perjalanan tadi ya. iya berlika-liku. Tapi pada akhirnya kan sebenarnya bukan hijrah, justru balik aja. Justru terus berjalan. Sama bukan aja hijrah. kayak kita anak pondok juga pada akhirnya larinya kemana nyari mencoba balik lagi. Sama Yang aja. terpenting tadi Nah, dicontoh banyak orang untuk hal-hal baiknya insya Allah dan lah. boleh juga dicontoh tadi ya bahwa Ya. yang tadi yang sering di-highlight oleh Bang Ridwan juga apa Bang Ridwan adalah tarbiyah dari orang tuanya. Yoi. Didikan orang Penting tua. itu. Ini Betul. gua sebagai yang punya anak Bang. Ya. Iya juga gitu. Iya lagi. Iya lagi. Bener, gitu. Pendidikan itu penting. Sosok itu penting, Pak. Ya, Karena itu akan dikenang oleh anak-anak kita gitu Bang Ridwan ya. betul. Iya. Ya. Sekarang gue next levelnya adalah gue belajar untuk jadi orang tua. Gue bisa nggak minimal sama orang tua gue atau mungkin gue pengen lebih baik. Makanya kita punya cita-cita. Gue kasih nama anak gue yang satu Maher Hafiz. Pengen jadi Hafiz. Amin. Yang kedua Malaika Ryan, sebaik malaikat terus menjadi pintu surga buat orang tuanya. Oh, iya. Ryan pintu surga yang orang-orang yang berpuasa gitu. Masya Allah. Nyokap bokap gue udah luar biasa gitu dengan segala macam treatmentnya itu yang terbaik buat gue
gue, gitu menjadikan gue sekarang dengan kekurangan-kekurangan gue. Itu memang. Kayaknya kita nggak cukup. Kalau kita terbiasa menghadapi badai, kita nggak akan nangis cuma karena gerimis. Kata-kata hari udah keluar duluan. Masih ada challenge belum ini kita ada kata-kata hari. Ada kata-kata hari ini. Ayo. Oh iya ada lagi. Episode ya? Semoga nanti bisa episode berikutnya. Ya mudah-mudahan ntar ngobrol lagi. Yoi. Sama nanti ada acara tanggal 22 datang. Insyaallah ya. Ajak aja. Iya pasti sih. 22 ya ada, temen gue virtual kok. Oke, kata-kata hari ini guys, dari obrolan kita hari ini, dari Wais apa Wais? Aduh ya Allah. Melangkah kecil dalam kebaikan itu lebih baik dan teruslah istiqomah dalam jalannya. Melangkah kecil lebih baik terus berjalan gitu ya. Iya dan selalu istiqomah. Enggak ada di sini. Ada di situ. Ada di situ ya. Ada di sini. Ada. Oke. Kalau dari Bang Yuda apa Bang Yuda? Kalau dari gue tadi karena seneng kata-kata mendidik tadi ya. Ini kata-katanya Joe Bentry sih. Mendidik itu nggak bisa mendadak, Pak. Wis. Itu. Mendidik itu harus proses, tekun. Wah, itu penting banget sih karena gue ngerasa banget sebagai bapak-bapak yang LDR sama anak bini ya, Pak ya. Gue juga harus momentum ketemu sama anak bini itu harus didikan. Gue harus bisa ngasih satu value tadi pendidikan untuk anak bini sih, Pak, gitu. Kalau gue kata-kata yang gue bisa ambil dari hari ini itu, wes ada musik ya? Enggak ya? Pagi-pagi ambiar kali bos. Apa? Hari ini kalau gue tuh jika perubahan tidak bisa membuatmu lebih baik, maka kejujuran belum tentu membuatmu lebih baik. Nggak ada solusinya dong. Nggak ada solusinya dong itu dong. Apa isinya? Aduh, nggak penting banget. Tadi nggak apa-apa, boleh. Maklum, jam-jam rawan. Jam-jam mau beduk ini. Ini Bang Ridwan. Ini paling kelemahan gue gak pintar berkata-kata. Itu dia memang. Tadi udah siapin nyontekan. Kalau di sini kan lebih baik tidak bicara daripada bicara yang tidak-tidak. Di sini tulisannya kayak gitu. Tapi lu versi lu? Kalau gue kan memang bukan ahli berkata, bukan ahli berbahasa. Jadi lebih baik tidak berkata daripada berkata yang tidak-tidak. Karena yang gue tahu juga sebaiknya jangan terlalu banyak bicara, jangan terlalu banyak makan, jangan terlalu banyak tidur. Gua semua lagi, gua karena semua. Karena yang berlebihan itu tidak baik. Itu gua Tapi kalau banyak duit, ya banyak duit asal berkah sih nggak apa-apa. Itu Ada yang banyak duit tapi nggak berkah kan? aduh bener banget lagi bro, betul banget. Yang bener, terakhir bener. tuh Itu quote-nya kata-kata tuh, terakhir banget itu. ada juga yang nggak banyak duit tapi nggak berkah kata dia. Bang Ridwan Ghani. Oke guys, inilah episode kali ini. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Bang Ridwan, terima kasih guys. Semuanya terima kasih. Jangan lupa thank you. like, subscribe dan komen. Komen kira-kira penuh undang siapa lagi atau cerita siapa tahu kalian punya perjalanan hijrah di hidup kalian. Ya. Makasih banyak, selamat berbuka puasa ya. Ya, betul. Kurang lebihnya mohon maaf. Ups tuh. Wow, deh doyong ya. Iya, dari tadi gue nahan nih, Pak. Dari tadi, Pak. Kayaknya perlu ganti deh. Oke, kalau gitu guys, sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.